Baik, untuk materi yang pertama yaitu kita masuk ke bagian deskripsi dan definisi pendekatan proses. Nah, secara tradisional, manajemen itu telah menggunakan anggaran sebagai alat untuk melacak, mengendalikan, dan memperkirakan efektivitas keuangan bisnis. Nah, biasanya anggaran disiapkan dalam beberapa cara hierarkis oleh departemen dan kemudian dikumpulkan sepanjang garis organisasi untuk membuat anggaran unit bisnis. Nah, saat ini, sebagai hasil dari penggunaan teknik-teknik seperti rekayasa ulang dan penyesuaian ukuran dan penggunaan tim lintas fungsi, ada peningkatan penekanan dan kebutuhan untuk mengelola dan mengoptimalkan sepanjang perspektif proses, serta menggunakan penganggaran untuk mengendalikan tanggung jawab, departemen, dan fungsi individual dalam proses tersebut. Maka dari itu, agar efektif, suatu organisasi harus mengendalikan pengeluaran fungsi dan proses. Dengan kata lain, organisasi harus mempertimbangkan yang pertama itu ada pembelian sebagaimana didefinisikan oleh aktivitas Departemen Pembelian. Nah, maksudnya itu anggaran pembelian sebagai permulaan akan dipengaruhi oleh cara bisnis tersebut diorganisasikan. Nah, banyak nih departemen pembelian berfungsi baik secara terpusat maupun lokal. Misalnya, perusahaan mungkin membeli komoditas atau layanan utama secara terpusat melalui perjanjian pembelian jangka panjang, tetapi pemesanan dan pelepasan yang sebenarnya mungkin dilakukan secara lokal di lokasi operasi. Nah, selain itu, mungkin ada departemen pembelian lokal yang membeli barang dan layanan seperti peralatan modal dan pemeliharaan untuk lokasi tertentu. Aktivitas pembelian terkadang secara sengaja didelegasikan dan didistribusikan ke departemen lain. Hal ini biasanya berfungsi dari ukuran, efisiensi, dan misi, serta tingkat kompetensi khusus yang dibutuhkan. Nah, di sini eh, saya memberikan beberapa contohnya meliputi yang pertama itu ada iklan. Iklan itu dibeli oleh departemen pemasaran. Contoh yang kedua ada penelitian dan pengembangan itu dibeli oleh dokter medis atau spesialis ilmiah. Lalu ada juga transportasi dibeli oleh bagian logistik organisasi. Nah, departemen pembelian ini memiliki posisi baik untuk memengaruhi seluruh proses pengadaan dengan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas rantai pasokan. Pembelian biasanya terlibat dalam pengembangan produk dan proses serta aktivitas teknis lainnya dalam organisasi. Di sebagian besar organisasi, pembelian memiliki keterlibatan berkelanjutan dengan aktivitas operasional seperti penyimpanan, penanganan material, produksi, kualitas, penerimaan, dan pengiriman, serta dengan aktivitas administratif seperti pembayaran dan piutang usaha. Lalu yang kedua itu ada pembelian sebagaimana didefinisikan oleh aktivitas proses pengadaan. Nah, di banyak organisasi, pengadaan itu tidak diakui sebagai suatu proses, dan oleh karena itu rangkaian lengkap elemennya belum diidentifikasi. Selain itu, biaya lebih sulit dilacak karena tersebar di seluruh organisasi. Namun, ada nilai dalam memperluas fokus departemen dari proses anggaran yang umum untuk mencakup seluruh proses pengadaan. Secara khusus, hal ini responsif terhadap kebutuhan manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya adalah proses pengadaan, yaitu proses pengadaan terbagi menjadi dua subproses, yaitu pengembangan produk dan pemesanan. Dalam pengembangan produk, berbagai departemen mulai dari marketing, desain, manufaktur, costing, engineering, supplier, customer, purchasing, dan actuating berkolaborasi untuk memutuskan apakah suatu produk harus dibuat atau dibeli. Sementara dalam pemesanan, proses dimulai dari permintaan barang oleh pengguna, diikuti oleh purchasing yang mengurus pembelian, supplier yang menyediakan barang, serta penerimaan dan pemeriksaan kualitas sebelum barang digunakan. Next. Baik, berikut merupakan metrik untuk menambah nilai. Untuk memastikan pengadaan memberikan nilai tambah, perusahaan harus fokus pada kualitas, layanan, biaya, dan siklus waktu. Untuk yang pertama adalah kualitas. Fokusnya itu pemenuhan kebutuhan pelanggan, integritas dalam proses pengadaan, meminimalkan variasi dalam produk ataupun layanan, eliminasi pemborosan dalam rantai pasokan, selanjutnya peningkatan berkelanjutan terhadap produk dan proses. Untuk yang kedua merupakan servis atau layanan. Fokusnya itu dukungan pelanggan yang baik, layanan produk yang berkualitas, selanjutnya fleksibilitas dalam menyesuaikan permintaan pelanggan, serta kemampuan dalam memenuhi dinamika pasar. Selanjutnya ada biaya. Biaya sendiri
Fokusnya itu efisiensi dalam desain dan rekayasa, pengelolaan rantai pasokan yang hemat biaya. Selanjutnya ada distribusi dan administrasi yang efektif, pengelolaan inventaris dan bahan baku yang mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada siklus waktu atau cycle time, di mana yang pertama itu mempercepat waktu pemasaran produk, selanjutnya memperpendek siklus dari konsep hingga pengiriman barang, selanjutnya ada meningkatkan respon terhadap perubahan pasar, serta mengoptimalkan waktu dan dalam proses desain, produksi, dan distribusi. Baik, materi selanjutnya adalah implikasi pendekatan proses, di mana pendekatan proses memungkinkan perusahaan mengurangi fragmentasi antar departemen, meningkatkan efisiensi, dan menerapkan activity-based costing untuk mengidentifikasi biaya yang sebenarnya. Benchmarking dan best practice juga diterapkan untuk perbaikan berkelanjutan, serta menghindari pengambilan keputusan berdasarkan estimasi yang tidak akurat. Materi selanjutnya adalah peran pengukuran proses, di mana pengukuran proses melalui KPI membantu perusahaan dalam memantau efektivitas dan efisiensi pengadaan. KPI harus relevan, berbasis data nyata, dan selaras dengan strategi bisnis. Selain itu, pengukuran ini juga memperhitungkan kinerja pemasok untuk memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan perusahaan secara optimal. Baik, materi selanjutnya adalah kapabilitas pemasok dan persyaratan proses, di mana pemasok dikategorikan menjadi strategis, yaitu mitra jangka panjang, kolaboratif, relasi erat tetapi tidak kritis, dan amleng, yaitu hubungan transaksional biasa. Pemilihan pemasok didasarkan pada kebutuhan bisnis, kemampuan pengembangan produk, serta target efisiensi biaya, di mana evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pemasok tetap memberikan nilai bagi perusahaan. Next. Oke, Kak. Selanjutnya ada proses pengukuran. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses pengukuran. Yang pertama itu kemampuan produksi pemasok. Kemampuan produksi pemasok menentukan seberapa baik mereka dapat memenuhi kebutuhan permintaan dalam hal kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Beberapa faktor penting dalam menilai kemampuan ini antara lain, yang pertama itu ada keandalan proses produksi, yaitu kemampuan pemasok untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi secara konsisten, tanpa cacat atau rework yang berlebihan. Selanjutnya ada sertifikasi kualitas, yang menunjukkan bahwa pemasok telah memenuhi standar produksi dan dapat menghasilkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pemanfaatan kapasitas produksi, yaitu sejauh mana pemasok dapat mengoptimalkan penggunaan waktu produksi dibandingkan dengan total kapasitas yang tersedia. Semakin efisien pemanfaatan kapasitas, semakin kecil risiko keterlambatannya. Selanjutnya ada manajemen inventaris, di mana pemasok itu harus dapat mengelola persediaan dengan baik sesuai dengan permintaan yang fluktuatif agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi, seperti sistem otomatisasi produksi dan komunikasi data yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok. Jika pemasok memiliki kemampuan produksi yang baik, maka perusahaan akan lebih terjamin dalam mendapatkan produk dengan kualitas yang sesuai, biaya yang lebih efisien, serta waktu pengiriman yang lebih cepat. Selanjutnya ada kemampuan pengembangan produk. Kemampuan pengembangan produk berkaitan dengan bagaimana perusahaan dan pemasok dapat berkolaborasi untuk menciptakan atau meningkatkan produk agar lebih efisien, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Beberapa aspek utama dalam pengembangan produk itu meliputi, yang pertama ada pembaruan spesifikasi produk untuk memastikan relevansi dan optimalisasi melalui evaluasi berkala yang melibatkan tim lintas fungsi termasuk pemasok. Selanjutnya ada kualitas bahan baku. Dengan menghindari spesifikasi berlebihan atau over specification yang dapat meningkatkan biaya tanpa manfaat signifikan. Selanjutnya ada proses pengembangan dan anggaran, di mana kolaborasi dengan pemasok dalam berbagai teknologi dan praktik terbaik dapat mempercepat pemasaran dan menekan biaya pengembangan. Selanjutnya ada evaluasi jumlah variasi produk guna memastikan bahwa setiap variasi benar-benar dibutuhkan dan tidak sekadar menambah biaya produksi serta kompleksitas rantai pasok. Yang terakhir itu ada pengujian kualitas dan kontrol lot untuk memastikan standar produk terpenuhi tanpa pengujian yang berlebihan.
Dengan kemampuan pengembangan produk yang baik, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih kompetitif, lebih hemat biaya produksi, dan lebih cepat masuk ke pasar. Materi selanjutnya adalah kemampuan pengurangan biaya. Banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan produk, juga mempengaruhi biaya operasional dan sebaliknya. Kedua area tersebut harus ditinjau sebagai bagian dari penganggaran, karena pendorong biaya potensial dan langkah-langkah yang tepat harus ditetapkan. Beberapa kemungkinan adalah yang pertama, persyaratan dan prosedur pelanggan. Tinjau informasi pemuatan yang diminta, seperti nota muatan, daftar pengepakan, dan laporan pemuatan, serta evaluasi biaya dan manfaatnya. Yang kedua, prosedur informasi untuk pemasok. Kelola perubahan, perkiraan, pesanan, dan pengiriman agar tidak membebani pemasok dengan biaya tersembunyi. Bandingkan biaya yang dihindari dengan biaya yang ditanggung pemasok. Ketiga, komunikasi. Manfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem bersama yang mendukung perbaikan. Yang keempat, manajemen persediaan. Kelola persediaan di pemasok, dalam perjalanan, dan di pelanggan melalui konsinyasi, pengisian ulang otomatis, dan pengiriman langsung dari vendor. Yang kelima, sistem administrasi. Gunakan kartu pengadaan, penagihan bulanan, EDI untuk pesanan, transfer dana otomatis, kode batang, dan pelacakan, dan bayar saat diterima untuk efisiensi. Dan yang terakhir adalah berbagi informasi dan teknologi. Sinkronkan rencana bisnis dan berbagi teknologi seperti otomatisasi proses, informasi, dan komunikasi untuk mengurangi biaya. Membuat anggaran proses pengadaan. Saat ini, banyak perusahaan menggunakan serangkaian ukuran kinerja untuk mengelola dan mengendalikan proses penganggaran untuk pengadaan. Ukuran kinerja ini melengkapi atau menggantikan anggaran tradisional. Langkah-langkah yang terlibat meliputi yang pertama, ada mendefinisikan proses. Langkah pertama adalah merumuskan proses secara jelas, agar setiap bagian memiliki pemahaman yang sama mengenai alur kerja yang harus dijalankan. Yang kedua, menetapkan tujuan bisnis yang tepat. Setelah proses didefinisikan, penting untuk menetapkan tujuan bisnis yang relevan, sesuai dengan analisis SMART, yaitu spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan mempunyai batas waktu. Yang ketiga, ada mengidentifikasi persyaratan proses. Selanjutnya, identifikasi semua kebutuhan yang diperlukan agar proses dapat berjalan dengan efektif, termasuk sumber daya, teknologi, dan keterampilan. Yang keempat adalah menghubungkan tujuan bisnis dengan proses. Pastikan bahwa setiap proses yang dirancang mendukung pencapaian tujuan bisnis secara langsung, sehingga tidak ada langkah yang sia-sia. Yang kelima, menetapkan tujuan untuk proses tersebut. Tetapkan sasaran spesifik untuk setiap proses, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, atau peningkatan kualitas hasil yang sesuai dengan tujuan bisnis utama. Yang keenam adalah menetapkan matriks untuk proses tersebut. Tentukan indikator kinerja utama atau KPI untuk mengukur keberhasilan proses, seperti waktu, siklus, biaya per unit, atau tingkat kesalahan. Yang ketujuh adalah mengorganisasikan matriks ke dalam anggaran proses yang bermakna. Terakhir, integrasikan matriks-matriks tersebut ke dalam anggaran proses secara terstruktur untuk memantau kinerja secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Teknik manajemen proses dalam pengadaan. Yang pertama, rekayasa ulang proses bisnis. Teknik ini digunakan untuk merancang ulang proses pengadaan agar lebih efisien dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, misalnya mempercepat alur persetujuan pembelian untuk mengurangi waktu pemrosesan. Yang kedua, memperbandingkan dengan praktik terbaik. Membandingkan kinerja pengadaan dengan perusahaan lain untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Jika perusahaan lain berhasil menekan biaya, kita bisa mempertimbangkan hal yang serupa. Yang ketiga ada ABC dan matriks kinerja. ABC atau Activity Based Costing digunakan untuk mengidentifikasi biaya dari setiap aktivitas pengadaan. Matriks kinerja juga membantu mengevaluasi efisiensi dengan indikator seperti biaya per pesanan dan waktu siklus. Yang terakhir adalah pelaporan manajemen. Menyusun laporan untuk memberikan gambaran performa pengadaan termasuk biaya dan efisiensi pemasok, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan berbasis data. Sumber profesional pengadaan, NAPM dan CAPS menyediakan data perbandingan dan kinerja termasuk yang pertama biaya pembelian per dolar, yang kedua produktivitas karyawan dalam pembelian, hutang usaha, penerimaan, dan inspeksi. Yang ketiga, rasio pemasok aktif per karyawan pembelian. Misi CAPS membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui penelitian dan informasi pembandingan untuk mendukung evolusi pembelian strategis dan manajemen pasokan.